Hai guys, saat kita berkendara pastinya kita akan mencari jalan yang mudah ya guys. Tapi kebayang nggak sih kalau saat bepergian kita diharuskan melewati jalan yang sulit dan juga berbahaya? Seperti beberapa jalan berikut ini yang mempunyai medan sulit untuk dilewati. Penasaran? Yuk simak! Nah, kali ini kita bakalan bahas jalan-jalan sulit dan ekstrim yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut nih guys, kita ngingetin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Percaya nggak sih guys, kalau di Indonesia terdapat sebuah jalan yang bisa membuat siapa saja tertunduk saat melewatinya. Tak terkecuali seandainya seorang presiden sekalipun bakalan nunduk saat lewat nih guys. Sebuah jalan terowongan di kota Brebes sempat viral karena kondisi jalan terowongan tersebut terbilang sangat sempit dan juga pendek. Jalan terowongan ini biasa dipakai oleh warga sekitar untuk jalan pintas menuju ke pasar. Jalan terowongan sempit ini sempat viral karena sebelumnya jalan utama di daerah tersebut ditutup karena ada perbaikan dan warga sekitar banyak yang memanfaatkan jalan terowongan sempit ini sebagai jalan alternatif daripada memutar jalan dengan jarak yang cukup jauh. Terowongan ini memiliki tinggi hanya setinggi dada orang dewasa dan para pemotor yang mau lewat di jalan ini harus menunduk sedemikian rupa untuk dapat melewatinya. Ngomongin soal jalan terowongan, di Sumatera Utara terdapat sebuah jalan terowongan yang terbilang cukup ekstrim nih guys. Jalan terowongan ini bernama Jalan Gua Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama Terowongan Batu Lubang. Jalan terowongan ini tepatnya berada di kilometer 8, kawasan Dusun Simaningkir, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitauhis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jalan terowongan ini dibangun di era penjajahan Belanda dengan melubangi sebuah bukit batu nih guys. Sekarang, terowongan Batu Lubang ini digunakan sebagai salah satu jalur transportasi utama dan dilewati puluhan kendaraan setiap harinya. Meski terlihat biasa nih guys, tapi jangan salah, terowongan ini berada di jalur pegunungan yang menanjak dan juga berkelok. Dan gak cuman itu, kondisi jalan di sini juga sering terjadi longsor dan bagian sampingnya berbatasan dengan jurang yang sangat curam. Nah, jalan yang satu ini bisa dibilang merupakan jalan yang sangat ekstrim nih guys. Gimana enggak, karena kebanyakan pengendara di jalan ini mengalami remblong dan langsung meluncur tak terkendali. Di salah satu jalur Canggar Pacet, terdapat sebuah jalan turunan serta tikungan tajam yang dikenal dengan nama Gotekan Pacet. Dan di jalan ini telah menelan banyak korban remblong nih guys. Sebenarnya di jalur ini tingkat kemiringannya sih cuma 30 derajat. Namun para pengendara roda 2 atau roda 4 yang menuruni jalur ini sering mengalami remblong. Hal ini karena turunan di jalur ini terbilang sangat panjang dan juga lurus, sehingga membuat kendaraan khususnya kendaraan matic akan mengalami overheat pada bagian rem sehingga membuatnya blong dan tidak terkendali. Dan karena kondisi inilah, di jalur ini dibuat sebuah konstruksi penahan berupa tumpukan karung berisi sekam untuk menahan benturan kendaraan yang mengalami remblong. Di Sumatera Barat, terdapat sebuah jalan tanjakan yang terbilang sangat ekstrim nih guys. Ya, mana lagi kalau bukan tanjakan Sitinjau Lawi yang terdapat di Kota Padang, Sumatera Barat. Di jalan ini, terdapat sebuah tikungan tajam serta tanjakan tinggi yang menjadi momok menakutkan bagi para pengendara yang melintas. Tak sedikit kendaraan besar yang bermuatan banyak mengalami remblong hingga memicu terjadinya tabrakan, bahkan terjun bebas ke dalam jurang sedalam puluhan meter di jalur ini nih guys. Banyaknya jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalur ini membuat jalur ini dikenal sebagai rute maut dan paling ekstrim di Sumatera Barat. Meski demikian, para pengendara tidak perlu takut untuk melintasi rute ini. Pasalnya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan, ada beberapa anak muda yang sudah diberdayakan dan sering disebut dengan istilah Pak Ogah yang membantu para pengendara menaiki tanjakan tersebut.
Selain tanjakan Sitinjau Lawi, sebuah jalur tanjakan yang menghubungkan Kecamatan Pleret dan Kecamatan Delingo yang ada di Bantul ini juga merupakan sebuah tanjakan yang sangat ekstrim nih guys. Jalur ini bernama jalur tanjakan Cinomati. Jalur ini bahkan tidak direkomendasikan untuk dilalui, terutama bagi kendaraan besar, terlebih pengendara yang belum pernah melalui jalur ini sebelumnya. Jalur ini memiliki 42 kelokan dengan sisi kanan dan kirinya merupakan tebing dan juga jurang. Dan yang paling berbahaya ada di kelok 16 dan 17 nih guys. Di kelokan tersebut terdapat tanjakan curam dengan tingkat kemiringan mencapai 45 derajat. Jalur ini sangat tidak disarankan terlebih lagi jika kondisi tanjakan tersebut diperparah dengan adanya hujan yang lebat. Bahkan pada tanggal 23 Desember 2019, sudah ada 750 kendaraan yang gagal menanjak bahkan sampai jatuh ke dalam jurang. Lain halnya dengan jalan berikut ini nih guys. Jalan ini merupakan sebuah jalur jembatan yang mempunyai kondisi yang sangat ekstrim. Jembatan ini menjadi penghubung antara wilayah Plempungan, Desa Bolon Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan Suruh Ngemplak Kabupaten Boyolali. Jembatan ini mempunyai panjang 30 meter dan parahnya pijakan di jembatan tersebut hanya beralaskan papan kayu yang lebarnya hanya sekitar kurang lebih 30 cm. Jembatan ini dilewati oleh puluhan siswa sekolah setiap harinya, karena jalan ini merupakan jalur tercepat menuju sekolah. Tiap harinya, para siswa sekolah harus ekstra berhati-hati saat melewati jalan ini, terlebih di saat musim hujan nih guys. Karena guyuran air hujan tersebut membuat papan kayu sempit ini menjadi licin dan berbahaya untuk dilewati. Terlebih lagi, jembatan ini berada di atas ketinggian 20 meter dari permukaan sungai. Tapi tenang aja nih guys, karena sekarang pihak pemerintah sudah membuat jalan jembatan yang lebih layak tepat di samping jembatan ekstrim tersebut. Nah, jalan sulit selanjutnya ada Jalan Pohon Pisang nih guys. Jalan sulit ini terdapat di berbagai wilayah di negara Indonesia. Kalau cuman jalan pisang, apanya yang sulit ya guys? Eits, jangan salah nih guys. Karena jalan pisang ini merupakan jalan rusak dan berlubang yang akhirnya ditanami pohon pisang oleh warga sekitar. Hal ini dilakukan karena mereka kesal jalan rusak tersebut tak kunjung diperbaiki oleh pihak terkait. Dan kedalaman lubang di jalan rusak ini juga bervariasi nih guys. Tapi yang pasti kalau kalian sengaja lewat jalan berlubang ini, dapat dipastikan kalian akan mendapatkan sensasi berguncang yang sangat keras. Nah, itu tadi jalan-jalan tersulit yang ada di Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys.